Banyak yang mungkin tadi ya perempuan tidak ada gejala, tiba-tiba pada saat persalinan bayi itu lewat persalinan normal, di matanya ini bisa kena gonore untuk bayinya. Jadi matanya itu penuh dengan nanah dan bisa sampai kebutaan, itu yang kita khawatirkan kalau memang gonore pada saat kehamilannya. Halo teman-teman Marlo, kembali lagi di podcast Tanya Marlo. Masih di series tentang IMS. Di podcast kali ini, kita akan bahas lebih banyak tentang pertanyaan-pertanyaan yang membahas soal gonore. Bersama saya Mario, saya sudah ditemani oleh Dr. Irvin. Ya, beliau ini salah satu dokter yang memang fokus di kasus-kasus infeksi menular seksual. Jadi, dok, ini kita mau bahas soal gonore karena banyak teman-teman Marlo itu yang banyak bertanya. Dan mereka itu bertanya sekaligus mau langsung pengobatan gitu dong. Sayang sekali ya, sepertinya ini cara yang salah. Dilarang instan ya. Iya. Gen Z, berarti marketnya memang Gen Z semua. Iya, Gen Z kurang lebih ya. Karena memang Tanya Marlo itu target audiensnya memang orang muda ya. Rata-rata memang umurnya masih 16 sampai 25 tahun. Ya masih semangat-semangatnya, kemudian mau instan gitu ya. Mau cari tahu, ya curiosity-nya masih tinggi juga. Ya, baik, bagus. Jadi pertanyaannya tuh gini dok, gonore itu apa, gimana perbedaannya dengan IMS bakteri yang lain gitu? Makasih pertanyaannya. Jadi mungkin kita perlu klarifikasi ya, bahwa IMS kan ada banyak ya, sebenarnya ada banyak. Tapi yang memang kita mungkin banyak fokus, kebanyakan di 11 jenis IMS, dan 4 diantara itu curable, bisa diobatin ya. Nah, gonore sebenarnya masuk ke dalam yang 4 curable itu. Jadi memang harus sering kita lakukan screening, dan juga memang kalau ditemukan harus diobati dengan tepat guna. Kenapa? Nanti mungkin kita ngobrol kenapanya. Nah, yang sering orang awam salah mungkin dari namanya dulu gitu. Nah, kalau kita pikir gonore, apa nih gonore? Apakah itu raja singa gitu ya? Ataukah ini apa gitu ya? Sebenarnya gonore itu lebih ke apa dok? Gonore itu lebih ke kencing nanah. Jadi, kencing keluar nanah atau kencing nanah? Kencingnya ada nanahnya gitu. Ada nanahnya di pagi hari ya. Jadi maksudnya terutama di pagi hari ya. Jadi maksudnya kalau memang ternyata di penis atau di lolok kalian ada nanahnya gitu ya, apalagi setelah melakukan aktivitas hubungan seks gitu ya. Padahal aku kemarin pakai kondom nih, tetap aja masih ada resiko untuk kena gonore gitu. Penularannya dok, bagaimana? Apakah tadi kan dokter udah mention ada di sekitar penis. Nah, itu penularannya bagaimana dok? Apakah di laki-laki beda dengan di perempuan atau gimana? Oke. Jadi penularannya memang ini kan IMS ya. Jadi memang utamanya memang dari infeksi menular seksual atau aktivitas seksual yang kalian lakukan ya gitu ya. Penularannya bisa langsung dari tadi ya cairan, bertemu pertukaran cairan, aktivitas seksual bisa menularkan untuk infeksi menular seksual ini. Nah, problemnya adalah kalau seseorang kena gonore, dia pasti koinfeksi dengan chlamydia. Dua-duanya sama, keluar gejalanya adalah kencing nanah. Gitu. Kalau pada laki-laki mungkin lebih jelas, karena salurannya kan kecil ya di lolok ya. Pagi-pagi kok di ujung lolokku ada kayak pilek nih, kayak ingus gitu. Nah, ingusnya apa nih? Ingusnya hijau atau ingusnya tuh bening gitu kan. Pas pipis perih, rasanya terbakar seperti pokoknya ditusuk jarum lah ya, panas banget, perih. Kadang-kadang bisa sampai anyang-anyangan. Dan khas kadang-kadang kalau orang nggak terlalu ngeh, minumnya cukup banyak ya, dia nggak terlalu ngeh. Tapi kok pas agak siang di celana dalamnya semua ada bercak-bercak bekas seperti ingus gitu. Itu pada laki-laki. Problemnya adalah laki-laki itu 60-70% baru menimbulkan gejala. Which mean berarti kalau dari 5 laki-laki semua kena gonore chlamydia, mungkin hanya yang benar-benar sampai gejala yang tadi saya sebutkan, gejala klasiknya itu cuma 3 dari 5 nih gitu. Perempuan lebih rendah lagi, karena bentuk vaginanya seperti kantong, berarti kan dia nerima nih semua cairan. Seringkali mereka ngerasa nggak ada gejala, 50-50, 50% ada gejala, yaitu kok tiba-tiba perih-perih kayak tadi, ada lendir yang lebih ekstra, keputihan yang lebih kental gitu ya, di luar dari biasanya deh, dan pipisnya perih, 50% perempuan lainnya tidak ada gejala. Nah, concernnya jadinya sebenarnya ke sana sih. Kan kalau di laki-laki kan di penis itu ketika mau buang air kan ada sensasi nyeri dan perih. Kalau di perempuan gimana dok? Ya 50% let's say yang ada gejala ya, keputihannya lebih heboh, lebih banyak. Keputihannya bisa seperti ingus, warnanya sampai kehijauan gitu ya.
Kadang-kadang pas pipis juga disuri, perih waktu pipis. Gitu. Kalau memang dia ada gejala. Kebanyakan kasus perempuan tidak ada gejala. Ketemu justru setelah penemuan pasif ya, penemuan pasif di mana kayak pasangannya ini positif nih, bawa dong istrinya karena kalian pasti dua-duanya kena, atau bawa dong pasangan berbagi ranjangnya gitu. Apakah cuman di sekitar alat kemaluan atau ada temuan lain, Dok? Dari pengalaman Dokter Irvin menangani kasus gonore ini. Banyak yang mungkin tadi ya perempuan tidak ada gejala, tiba-tiba pada saat persalinan bayi itu lewat persalinan normal, di matanya ini bisa kena gonore untuk bayinya. Jadi matanya itu penuh dengan nanah dan bisa sampai kebutaan, itu yang kita khawatirkan kalau memang gonore pada saat kehamilannya. Karena sekarang aktivitas seksual juga kita makin kreatif, banyak sekali oral seks itu juga sebenarnya kita bisa kena throat gonorrhea atau anal group gonorrhea juga. Jadi kenanya ke belakang ya berarti prostatitis radang di daerah sana, dan seringkali namanya belakang nggak pernah tahu bahwa ada infeksi di daerah sana. Makanya pemeriksaan zaman now atau mungkin ke luar negeri, ke sexual clinic, mereka biasanya membiasakan diri untuk mengecek 3 lubang ya. Semua lubang yang memang dipakai untuk aktivitas seksual diperiksakan untuk gonore dan chlamydia ini dua khususnya. Berarti udah semua ya gitu. Udah lebih canggih. Berharap kalau di Indonesia juga bisa. Iya, ya, bisa kayak 3 in 1 ya gitu ya. Jadi tahu semua. Non invasif. Kalau di luar negeri kan self sampling ya, ngambil sendiri cairannya, dikerjain pakai PCR, yang depan nggak perlu dikorek, pakai air seni aja bisa dicek. Nah ini kembali ke gejala lagi ya, Dok ya. Yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki itu apa lagi, Dok? Yang tadi ya, dari gejala kemudian penularan. Penularan sih kurang lebih sama ya. Segala jenis aktivitas mau oral seks segala macam itu bisa menularkan dengan baik ya. Kemudian aktivitas seksual yang tadi penis ketemu vagina, penis ketemu penis pun juga bisa kena. Anal sex juga bisa, baik perempuan maupun laki-laki ya. Jadi orang pikir anal sex pasti nih LSL nih, belum tentu. Kalau perempuannya misalnya mau untuk aktivitas anal seks ya bisa juga dari situ. Kemudian kita karena ini ya, Dok, ini yang paling banyak ditanyain sama apa nih pertanyaan panasnya nih? Iya, pertanyaan mutakhir ya gitu. Pengobatannya gimana, Dok? Pengobatannya. Iya. Nah, yang paling concerning sekarang dan juga di dunia adalah yang kita sebut gonore ini masuk ke dalam 8 panel mikroorganisme yang mulai resisten antibiotik. Jadi udah mulai masuk pengawasan untuk organisasi seperti WHO yang dia ngawasi untuk antimicrobial surveillance. Gonore masuk ke dalam salah satu dari 8 mikroorganisme itu yang khusus untuk, apalagi ini juga masuk sebagai bagian dari MS. Yang artinya bahwa di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, adalah bahwa terjadi abuse dari antibiotik yang tidak tepat sasaran. Jadi kadang-kadang pasien udah takut, udah khawatir, teman-teman tuh cari langsung ke apotik. Apotiknya juga nggak paham, nggak ngerti isu IMS, dikasihlah obat macam-macam, dikasih amoxicillin dulu lah, dikasih levofloxacin lah, ya sekreatif mungkin, bukan tambah sembuh, tambah parah malah jadinya. Jatuhnya malah jadi situasi malah jadinya lebih parah gitu. Dan masalahnya adalah antibiotik yang kita pakai nanti secara pendekatan umum public health dan mau spesifik, jadi nggak mempan, karena mereka nggak tepat sasaran. Jadi sebenarnya antibiotik yang kita pakai itu simple, gitu ya, ada yang misalnya tablet, ada juga yang suntikan gitu ya, tergantung kita di lini berapa, tapi harus sesuai dengan rekomendasi dari yang tadi ya, dari dokter, dan WHO itu ada guidance-nya untuk pengobatan. Yang kita khawatirkan kasus-kasus impor nih, yang dari tetangga-tetangga aktivitas seksual di luar negeri bawa pulang ke sini, ya mungkin dia agak lebih resisten. Sampai hari ini angka resistensi kita masih di bawah 3%. Jadi ada, tapi mungkin sedikit gitu. Berarti ya nggak boleh sembarang antibiotik ya, Dok boleh. ya? Betul. Karena mereka tuh karena udah ada kecanggihan sekarang ya, Dok ya. Mereka self-diagnose dengan apa? ChatGPT Nah gitu itu nanya. cari ChatGPT langsung diminum gitu ya. Terus ini Gen Z juga jangan cari antibiotik yang salah ya. Dosis tidak tepat juga salah. Maksudnya merek yang salah juga, misalnya terlalu generik juga dia kurang penetrasinya juga, dia bisa salah. Obatnya tepat tapi dosisnya kurang misalnya gitu. Cara minumnya salah juga itu nggak tepat gitu. Kira-kira ada resiko nggak sih, Dok, dari misalnya gonore ini tidak diobatin karena ya itu kadang ada yang beranggapan bisa sembuh sendiri. Itu ada implikasi ke organ-organ vital nggak sama kesuburan gitu? Bayangkan ini nanah ya. Berarti ada kuman yang bikin sampai nanah. Ibarat kalau kita udah flu, pilek sampai ingusnya tuh hijau kental gitu ya, nempel segala macam. Nah ini terjadi di organ reproduksi.
gitu. Jadi berarti yang paling kita takutkan ya sebenarnya bisa naik infeksinya ke ginjal, ke saluran kemih, ke alat reproduksi jadi infertil gitu ya. Tapi kan orang-orang bilang kayak infertil mah urusan nanti lah gitu ya, nggak bisa punya keturunan urusan nanti lah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gonorrea bisa kemana-mana juga, bisa naik ke organ-organ yang lebih dalam, ya bikin nanah di sana, ya kadang-kadang pasien datang udah stadium lanjut, mungkin dengan koinfeksi HIV juga nggak diobatin gitu kan, datang malah udah stadiumnya udah jelek, udah ke tempat-tempat yang lain. Dan biasanya kita nggak terlalu mikir kok ada gonorrea di paru-paru misalnya gitu kan, less likely itu terjadi gitu. Nah, kan seperti tadi dokter mention bahwa gonorrea itu bisa berbarengan dengan IMS lain. Itu Betul. gimana bisa sampai kayak gitu, Dok? Sampai tadi komplikasinya. Iya gitu. Ya karena imunitas tadi jelek, pelan-pelan dia naik dari organ-organ yang dari bawah, dia naik ke atas. Karena kan dia ngikutin perjalanan pembuluh darah kita ya. Kalau ke seluruh organ ya berarti dia bisa nular ke seluruh organ. Tapi yang paling ditakutin yang secara langsung selain tadi ya gejalanya perih. Karena kan orang kalau nggak ada gejala pasti nggak berobat kan, Iya. gitu kan, nggak mikir. Dan karena kan kalau udah didiemin gitu kan dia masa inkubasinya ya sampai 30 hari nih. Oh iya. Tapi seringkali muncul di 3 hari sampai 7 hari pertama. Jadi kalau habis berhubungan 3 hari Iya. lalu. Kita nanya, jadi selama seminggu terakhir berhubungannya sama siapa, Nah. gitu kan. Nah, tapi kalau didiemin pun juga sebenarnya dia bisa hilang sendiri. Tapi bukan sembuh, naik ke atas. Ke infeksinya. cari tempat lain. Dari gitu. tempat lain, makin ke atas infeksinya kalau nggak diobatin. Pernah nemu kasus yang ada, misalnya dia gonorrea, kemudian dibarengan dengan tadi kayak kata dokter, chlamydia. Pasti. Jadi kalau orang yang udah positif gonorrea, pasti juga chlamydia. Jadi selalu kita pengobatan itu dual, gitu. Chlamydia bisa berdiri sendiri ya, karena itu IMS yang cukup umum. Tapi kalau kena gonorrea, pasti kita ngobatin juga buat chlamydia, gitu. Dan dengan kalau infeksi yang lain ya, kalau dia. Saya ada, ya bisa aja kemungkinan HIV juga ya. Ya, kalau dia HIV yang nggak diobatin ya, kalau diobatin sih ya nggak masalah. Berarti udah aman kayak gitu. Berarti ya itu ya, saran untuk teman-teman yang bertanya di Tanya Marlo soal pengobatan gonorea atau kencing nanah ini ya, jangan kalian self-diagnose, kemudian pengobatan sendiri, karena itu bisa menghindari dari resistensi obat antibiotik. Mungkin tambahan info buat teman-teman adalah bahwa gonorrea sekarang ya, tadi ya, kan udah masuk ke dalam antimikrobial resisten ya. Ada beberapa vaksin yang dipakai, sebenarnya dia vaksin buat pneumonia, radang paru-paru. Dia bisa cross, karena tipenya sama ya, nih seria sesuatu gitu ya. Satu golongan lah, satu keluarga gitu ya. Dia bisa untuk melindungi gonorrea untuk beberapa certain point lah untuk bisa lindungi. Nah, kita di luar negeri itu sebutnya MenB vaksin, meningitis B. Vaksin tuh dia bisa buat ini. Jadi ada cukup bagusnya juga kalau misalkan yaitu ya mau naik haji, naik umroh kan lengkap tuh vaksin meningitisnya kan. Nah, melindungi juga to some extent untuk kena GO. Berarti satu vaksin bisa mencegah beberapa penyakit nih gitu ya. Betul. Tapi spesifik untuk GO yang terbukti MenB vaksin, meningitis B. Kalau untuk yang alternatif yang lain yang seperti tadi kita sempat sempat singgung sih dok, itu doxypep itu belum efektif ya dok ya. Doxypep sebenarnya kan melindungi, doxypep itu kan post exposure, kalau kita tahu kan seringkali di HIV doang ya. Post exposure ternyata IMS juga bisa dilindungi nih dengan post exposure gitu, dengan dosis tertentu ya. Dia hanya lindungi tiga IMS, gonorrea, chlamydia, sifilis. Yang paling bagus justru dari sifilis, 60-80% gitu. Kalau misalnya kita ngomongin HIV kan perlindungannya cukup bagus nih ya. Kamu selesaiin setnya 86% bagus. Sifilis 60-80%. Untuk gonorrhea ini paling jelek nih. Dia sekitar 40-50. Ya, masih di bawah itu. Rendah banget. Jadi kalau memang kena, meskipun udah dikasih PP, masih kemungkinan tetap harus kena dan harus di pengobatan. Apakah ada kemungkinan resistensi obat? Kalau dari doxypep sementara nggak ada, dan kalau memang ditemukan ya berarti harus diobatin lengkap untuk pengobatan gonorrea-nya. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman, kita sudah membahas tentang gonorea dan kencing nanah. Tidak ada lagi self-diagnose dan pengobatan secara mandiri, harus konsultasikan dengan dokter. Nah nih buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi soal IMS, jangan lupa untuk kunjungi sosial media kita Tanya Marlo. Kita ada tersedia di Instagram dan juga di TikTok. Kemudian jangan lupa untuk subscribe konten-konten kita yang ada di YouTube. Siapa tahu teman-teman juga butuh informasi soal gonorrea, kalian bisa tahu dari YouTube kita. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya. Makasih ya Dr. Irvin untuk informasinya. Kita pamit, kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.